Waalaikumsalam. Nah Ibu, perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Nada Tiara Agustin. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah sebelumnya kan saya sudah melakukan pengkajian ya terhadap orang tua Ibu yang bernama Ibu Risma. Nah Ibu sebelumnya bisa perkenalkan namanya siapa? Saya Ibu Alia. Baik, dengan Ibu Alia ya. Di sini Ibu sebagai anak dari Ibu Risma ya Bu. Ya betul. Nah Ibu, jadi tujuan saya kesini yaitu untuk melakukan atau memberikan edukasi atau penyuluhan tentang kecemasan yang sedang Ibu Risma alami. Nah nanti saya akan menjelaskan seputar ansietas dan cara untuk mengatasi ansietas tersebut. Ya. Nah, Ibu di sini mungkin saya membutuhkan waktu atau mengontrak waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, Ibu ini saya telah membuat leaflet. Nah, Ibu nanti bisa dibaca ya di rumah. Ini tentang ansietas dan cara mengatasinya. Ya, baik. Nah Ibu, langsung saja ya saya akan menjelaskan tentang seputar ansietas dan cara mengatasinya. Nah yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ansietas. Nah ansietas itu Ibu sama saja ya seperti kecemasan. Nah jadi ansietas itu seperti gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan seperti ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam gitu ya Bu, dan itu juga bisa berkelanjutan, jadi bisa hilang timbul tergantung situasi dan kondisi. Jadi ansietas itu dapat didukung oleh situasi seperti itu ya Bu. Nah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tingkat kecemasan. Nah jadi Ibu, cemas itu ada tingkatnya. Nah ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Nah untuk yang maladaptif tersebut ada 4. Yang pertama ada ansietas tingkat rendah atau tingkat ringan, lalu tingkat sedang dan tingkat berat. Yang terakhir ada tingkat panik. Jadi sudah maladaptif banget ya Bu. Nah untuk kasus yang sudah saya kaji kemarin dari kasus Ibu Risma sendiri, nah saya asumsikan bahwa Ibu Risma itu mengalami tingkat ansietas sedang. Nah kenapa disebut tingkat ansietas sedang? Karena respon fisiknya itu Bu, seperti tanda-tanda vitalnya meningkat gitu ya Bu. Kemarin saya kaji tanda-tanda vitalnya seperti nadinya meningkat, lalu tekanan darahnya 180 per 100 mmHg ya Bu, itu tinggi ya Bu. Lalu Ibu Risma juga sering berkeringat gitu ya, sering kadang mondar-mandir, lalu suaranya saat berbicara itu suaranya itu mudah berubah seperti bergetar, kadang juga Ibu Risma bernada suara tinggi. Ibu juga mungkin pernah melihat ya Ibu Risma bernada suara tinggi. Nah lalu kemarin saya kaji juga Ibu Risma kewaspadaannya atau tingkat ketegangannya meningkat. Nah untuk respon kognitifnya seperti tidak perhatian secara selektif, terus fokusnya kurang gitu ya Bu. Saat saya ajak bicara fokusnya kurang, perhatiannya juga kurang, lalu penyelesaian masalah menurun. Nah untuk respon emosionalnya seperti saya kaji itu Ibu Risma itu seperti tidak merasa nyaman, lalu mudah tersinggung gitu ya Bu, sering melamun, lalu sering tidak sabar dan kurang bahagia gitu ya Bu, saya lihat dari raut mukanya. Nah selanjutnya faktor-faktor apa saja sih yang bisa menimbulkan stres atau tingkat kecemasan? Nah jadi bisa dari faktor lingkungan ya Bu. Nah jadi Ibu harus menjaga apalagi faktor dari lingkungan keluarga terlebih dahulu gitu ya Bu, harus menjaga agar tidak menimbulkan stres kepada Ibu Risma. Nah lalu kedua, kehilangan kemandirian. 3 misalkan seperti berduka atau kehilangan seorang, itu juga bisa menimbulkan stres atau kecemasan ya Bu. Lalu masalah keuangan misalkan biasanya suka menimbulkan kecemasan. Lalu ancaman akan penyakit yang lebih parah. Nah dari kasus Ibu Risma sendiri, nah Ibu Risma itu lebih ke takut akan
misalkan penyakitnya lebih parah gitu ya, takut stroke, lalu takut melihat temannya yang meninggal akibat stroke gitu ya Bu. Nah, Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi tingkat kecemasan, terutama untuk kecemasan yang Ibu Risma alami. Yang pertama, kita bisa melakukan teknik relaksasi segitiga pernapasan atau triangle breathing. Nah, kemarin saya sudah melakukan terapi ya Bu terhadap Ibu Risma, yaitu terapi teknik napas dalam dan juga hipnotis 5 jari. Sama saja ya Bu untuk menurunkan tingkat kecemasan. Nah, jadi tidak jauh beda ya Bu tingkat relaksasi segitiga pernapasan sama seperti teknik relaksasi napas dalam. Jadi Ibu bisa mengajarkan Ibu Risma dengan cara misalkan mengambil napas secara perlahan dari hidung, lalu kita tunggu 3 detik dan kita keluarkan melalui mulut. Lalu Ibu bisa ulangi 3 kali ya kepada Ibu Risma. Nah, yang kedua yaitu teknik guided imagery. Nah, yaitu teknik dimana membuat Ibu Risma itu dalam keadaan senyaman mungkin, relax ya. Dengan cara misalkan Ibu bisa membimbing Ibu Risma untuk misalkan tutup mata, lalu membayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang nyaman gitu ya, agar Ibu Risma lebih relax lagi dengan cara Ibu membimbingnya dengan nada pelan atau dengan nada lembut gitu ya, agar Ibu Risma juga bisa merasakan kenyamanannya. Nah, bisa juga Ibu kalau Ibu tidak mau misalkan bicara, Ibu bisa menggunakan relaksasi dengan menggunakan audio ya. Ibu misalkan dengan suara alam, dengan suara mengaji ya, dengan murat Al-Quran. Nah, selanjutnya Ibu juga bisa mengatasi kecemasan Ibu Risma dengan cara tertawa atau membuat Ibu Risma bahagia dan olahraga. Nah, misalkan untuk di lingkungan keluarga, Ibu membuat suasana yang nyaman, lalu misalkan membuat suasana yang gembira gitu ya, biar si Ibu Rismanya pun bisa merasakan kebahagiaan tersebut ya, bisa jadi kecemasannya itu bisa teralihkan. Lalu olahraga, misalkan Ibu mengajak Ibu Risma pergi berolahraga bersama Ibu, misalkan olahraga ringan. Nah, itu juga bisa mengalihkan kecemasan. Nah, selanjutnya dengan cara bersantai. Nah, Ibu misalkan bisa memberikan jadwal atau memberikan waktu luang kepada Ibu Risma untuk menyisihkan waktu untuk misalkan bersenang-senang gitu ya Bu. Seperti misalkan bertemu dengan tetangga gitu ya Bu, bertemu misalkan ngobrol-ngobrol dengan tetangga biar kecemasannya juga teralihkan. Lalu yang terakhir yaitu mendengarkan musik. Nah, sama ya Bu seperti yang tadi, misalkan Ibu Risma suka mendengarkan musik klasik atau musik misalkan musik pop ya, misalkan jadi Ibu bisa menyetel lagu untuk mengurangi ansietas Ibu Risma. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan perawatan pasien di rumah? Nah, Ibu bisa melakukan perawatan Ibu Risma dengan cara misalkan memberikan kegiatan atau kesibukan yang membuat jadwal sehari-hari ya. Jadi Ibu misalkan bisa membuatkan jadwal untuk Ibu Risma biar ansietasnya itu teralihkan. Kan kalau misalkan dengan kegiatan mungkin Ibu Risma juga bisa berfokus pada kegiatan, jadi cemasnya juga bisa teralihkan. Lalu misalkan lalu yang selanjutnya selalu menemani dan tidak membiarkan Ibu Risma sendiri. Nah, jadi Ibu harus mendampinginya, apalagi Ibu kan orang terdekatnya Ibu Risma sebagai anaknya. Jadi Ibu harus ada selalu di sisi Ibu Risma. Untuk yang selanjutnya, Ibu juga bisa meminta keluarga atau temannya Ibu Risma gitu ya untuk berbicara atau menyapa kepada Ibu Risma. Nah, jadi Ibu bisa minta tolong gitu ya agar Ibu Risma itu lebih bersemangat dan lebih tidak sendiri gitu ya Bu, punya teman. Nah, lalu mengajak ikut aktif dan berperan serta dalam kegiatan masyarakat. Nah, kan
kemarin saat saya kaji, Ibu Risma selalu mengikuti kegiatan pengajian. Nah, itu bagus ya, Ibu bisa mengajak terus misalkan ke arah yang positif, ke kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan pujian ya Bu. Nah, Ibu bisa memberikan pujian atau umpan balik kepada Ibu Risma dan seperti dukungan gitu ya, biar dia itu lebih semangat dan tidak memikirkan kecemasannya gitu. Misalkan kan kemarin Ibu Risma suka memasak gitu ya. Nah, Ibu misalkan bisa memberikan pujian atas masakannya. Lalu mengontrol kepatuhan minum obat secara teratur. Nah, Ibu juga jangan lupa ya harus memberikan Ibu Risna obat secara teratur. Nah, yang selanjutnya itu segera kontrol ke dokter atau ke rumah sakit jika muncul perubahan atau perilaku yang menyimpang atau obat sudah habis ya. Jadi Ibu bisa kontrol ke dokter jika cemas Ibu Risma itu tidak sembuh-sembuh atau misalkan lebih parah gitu ya, misalkan sudah panik. Nah, Ibu bisa langsung ke dokter. Lalu kalau obatnya habis juga Ibu bisa langsung kontrol ke dokter ya Bu. Ibu, tadi saya sudah memaparkan ya atau menjelaskan seputar tentang ansietas dan juga tentang cara mengatasinya. Nah, Ibu sekarang apakah ada yang Ibu kurang mengerti atau kurang paham? Ibu bisa tanyakan kepada saya. Mungkin kini ya dek, kan semenjak penyakit ibu saya itu kambuh, ibu saya itu emosinya tuh selalu labil. Misalnya ya ketika saya menasehatinya, dia tuh nadanya tuh selalu marah-marah. Bagaimana sih cara mengatasinya? Oh, baik Ibu, mungkin Ibu juga sebelumnya yang pertama Ibu harus lakukan itu Ibu harus memaklumi, karena Ibu harus mengerti dulu gitu kan bahwa sekarang gitu ya umur Ibu Risna itu sudah tidak muda lagi, sudah lanjut usia. Nah kan biasanya orang yang lanjut usia itu emosinya itu emang suka labil Bu, seperti anak kecil gitu ya, kembali lagi seperti anak kecil kelakuannya. Nah, Ibu juga harus lebih memaklumi, apalagi kan ditambah sekarang Ibu Risma juga sedang mengalami ansietas atau kecemasan. Nah, mungkin itu yang menyebabkan Ibu Risma menjadi marah-marah. Nah, solusi dari saya, lebih baik Ibu diamkan terlebih dahulu atau mendiamkan emosinya, mereda dulu gitu ya Bu. Kalau misalkan Ibu memaksa untuk memberikan penjelasan atau nasihat kepada Ibu Risma saat Ibu Risma sedang labil emosinya, itu juga tidak akan masuk gitu Bu, malah mungkin bisa menimbulkan keributan gitu ya Bu. Soalnya kan Ibu sendiri tadi menyebutkan bahwa Ibu Risma sering marah-marah gitu ya Bu. Nah, saya sarankan untuk Ibu tunggu dulu sampai Ibu Risma mereda dulu kemarahannya, lalu Ibu bisa dekati dan Ibu bisa nasihati dengan nada yang lembut dan dengan nada yang pelan. Nah, agar Ibu Risma juga bisa mengerti gitu Bu, apa yang Ibu sarankan atau yang Ibu nasihati. Jadi nantinya bisa masuk ya ke apa yang Ibu sarankan ke Ibu Rismanya. Ya baik dek. Nah Ibu, sekarang saya ingin bertanya ya Bu, untuk mengevaluasi apakah Ibu paham atau mengerti dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan dari awal. Nah, jadi saya ingin bertanya Bu, kan tadi cara mengatasi kecemasan itu ada banyak ya Bu. Nah, salah satunya ada teknik relaksasi segitiga pernapasan atau teknik relaksasi napas dalam. Nah, Ibu bisa jelaskan bagaimana sih cara melakukannya? Mungkin yang pertama kita menarik napas selama 3 detik dari hidung, kemudian tahan selama 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Bagus Gitu, ya Ibu. Ibu sudah, saya anggap sudah mengerti ya Bu. Nah, Ibu juga bisa ajarkan teknik tersebut kepada Ibu Risma ya Bu, untuk mengatasi ansietasnya atau kecemasannya. Ya baik. Nah Ibu, mungkin segitu ya yang bisa saya sampaikan tentang seputar ansietas dan cara mengatasinya. Nah, sebelumnya Ibu saya mohon maaf, mungkin takutnya ada kesalahan saat saya memaparkan materi kepada Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk melakukan penyuluhan ini dengan saya. Semoga Ibu Risna cepat sembuh ya Bu.
Amin. Terima kasih Bu. Saya izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.